Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Kolbida Merjati dengan NIM 120230047 dari TPB 22 Program Studi Teknik Geomatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua program, yaitu matematika tentang perhitungan penjumlahan dan pengurangan matriks, dan yang kedua yaitu program fisika tentang menghitung kuat arus pada rangkaian seri ataupun paralel. Video ini dilakukan untuk memenuhi tugas besar PKS 2. Saya memilih program tersebut karena saya ingin menerapkan materi mengenai perhitungan matriks pada matematika dan rangkaian seri dan paralel pada fisika, yang dapat diaplikasikan ke program C++ supaya dapat memudahkan dan mempercepat waktu dalam perhitungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan flowchart dan C++ pada penjumlahan dan pengurangan matriks. Saya menggunakan tipe data integer untuk mendeklarasikan array matriks pertama, dan juga tipe data integer untuk mendeklarasikan array matriks kedua serta hasil. Selanjutnya, saya juga menggunakan tipe data integer untuk mendeklarasikan pilihan, baris, kolom, I, dan J. Kita diminta untuk memasukkan jumlah baris pada matriks. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah itu, kita juga diminta untuk memasukkan jumlah kolom pada matriks yang sama seperti baris. Lalu, kita diminta untuk memasukkan jumlah data yang ingin dijalankan. Setelah itu, kita diminta juga untuk memasukkan elemen-elemen dari matriks P. P ini hanya sebagai variabel. Dan diminta juga untuk memasukkan elemen-elemen dari matriks Q. Setelah memasukkan elemen-elemen dari matriks P dan Q, kita bisa mengetik angka 1 atau 2. Setelah itu, kita ada dua pilihan, yaitu 1 dan 2. Pilihan 1, jika kita ingin menghitung penjumlahan dari matriks P dan Q. Pilihan 2, kita dapat menghitung pengurangan dari matriks. Jika kita memilih angka 1, maka yang akan diproses ialah penjumlahan dari matriks. Jika kita memilihkan angka 2, maka akan memproses pengurangan dari matriks. Selanjutnya, kita masuk ke C++. Include berfungsi sebagai sebuah instruksi untuk memanggil file. Dan ada juga IOStream yang berfungsi untuk menampilkan CIN, cout, endless, dan ENDS. int main berfungsi sebagai pertanda dari awal program yang akan dijalankan. Selanjutnya, di sini saya menggunakan tipe data char dengan variabel ulang yang akan berfungsi sebagai perulangan dari program ini. Di sini ada cout yang berfungsi sebagai keluaran pada hasil program. Contohnya yaitu ini. Ini merupakan keluaran dari identitas saya. Yang selanjutnya, saya menggunakan beberapa variabel dengan tipe data integer seperti matriks pertama, matriks kedua, dan hasil yang merupakan array dari 2 dimensi. Ada juga tipe data integer pilihan, baris, dan kolom. Selanjutnya, ada juga cout yang berfungsi sebagai perintah untuk memasukkan jumlah baris. Pada cin ini adalah masukannya. Selanjutnya ada juga cout yang berfungsi untuk memerintahkan
masukkan jumlah kolom pada matriks. Ini juga Cin sebagai masukannya. Di sini ada perulangan for yang saya gunakan yaitu tipe data integer. Ada variabel i sama dengan 0 yang berarti program dimulai dari 0. Dan ada juga variabel i kurang dari baris yang berarti i akan terbaca sampai jumlah baris yang akan kita masukkan. Dan perulangan yang ini sama seperti atasnya. Terus ada juga CIN yang berfungsi sebagai masukan dari elemen-elemen matriks pertama yang kita masukkan. Di sini merupakan inputan dari elemen-elemen matriks yang kedua, yang saya deklarasikan sebagai matriks key. Di sini, users mengeluarkan pilihan 1 atau 2. Di sini ada percabangan if, di mana users diminta untuk memilih pilihan 1 atau pilihan 2. Jika users memilih pilihan 1, maka program yang akan berjalan ialah program penjumlahan matriks. Sedangkan jika users memilih 2, maka program yang berjalan ialah pengurangan dari matriks. Selanjutnya, ada perulangan for. Yang saya gunakan ialah tipe data integer dengan variabel i sama dengan 0 ini yang berarti program dimulai dari 0. Dan ada i lebih kecil dari baris yang artinya i akan terbaca sampai jumlah baris yang kita masukkan. Pada program penjumlahan ada hasil sama dengan elemen-elemen dari matriks pertama dijumlahkan dengan elemen-elemen dari matriks kedua. Dan jika kita memilih pilihan kedua, maka yang akan keluar ialah program pengurangan matriks. Untuk hasilnya, yaitu elemen dari matriks pertama dikurang elemen dari matriks kedua. Kita jalankan programnya. Misalnya kita masukkan jumlah baris matriks yaitu 2 dan kolomnya 2. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan elemen-elemen dari matriks P. Setelah itu, users diminta memasukkan elemen dari matriks Q. Maka akan keluar pilihan 1 jika ingin menghitung penjumlahan dari matriks, dan pilihan 2 jika ingin menghitung pengurangan dari matriks. Saya memilih pilihan 1. Angka-angka ini merupakan hasil dari penjumlahan matriks P dan matriks Q. Di sini program akan menanyakan apakah Anda ingin melanjutkan program yang merupakan bentuk perulangan dari do dan while. Jika kita memasukkan huruf Y, maka program akan mengulang. Sedangkan jika kita memasukkan huruf T, maka program akan berhenti. Selanjutnya saya akan menjelaskan program yang kedua, yaitu menghitung kuat arus pada rangkaian seri maupun paralel. Yang pertama saya akan menjelaskan flowchart-nya terlebih dahulu. Ini merupakan bentuk flowchart dari program menghitung kuat arus pada rangkaian seri dan paralel. Selanjutnya saya akan menjelaskan program C++-nya. Ini sudah saya jelaskan di program yang sebelumnya, dan saya juga menggunakan tipe data integer yang isinya variabel A
dan I. Dan saya juga menggunakan tipe data string. Tipe data string ya merupakan tipe data yang berisi tentang karakter-karakter. Pada tipe data string ini, saya memasukkan variabel rangkaian dan variabel jawaban. Ada juga tipe data double. Pada tipe data double ini, saya menggunakan variabel volt, resistor, arus, dan tinjau. Selanjutnya ada keluaran yang berisi tentang informasi menghitung kuat arus pada rangkaian listrik seri maupun paralel. Dan ada juga keluaran untuk memilih jenis rangkaian. Di sini ada percabangan if yang isinya yaitu untuk memilih jenis rangkaian yang akan dijalankan, apakah seri ataupun paralel. Selanjutnya ada keluaran yang berisi perintah untuk memasukkan banyaknya resistor pada rangkaian. Setelah memasukkan banyak resistor, kita diminta untuk menginput nilai tegangan pada rangkaian yang dipilih. Di sini ada perulangan for, di mana I sama dengan 0 ini, yang berarti program dimulai dari 0. Dan ada juga I kurang dari sama dengan A-1. Selanjutnya, kita diminta untuk memasukkan nilai resistor, di mana resistor itu dihasilkan dengan rumus resistor plus res. Setelah itu akan ada keluaran jumlah resistor yang dihasilkan pada rangkaian seri ini jika kita memilih rangkaian seri. Ada percabangan if yang berisi variabel I kurang dari A-1. Setelah didapatkan jumlah resistor yang dihasilkan pada rangkaian seri tersebut, kita selanjutnya dapat melihat hasil dari kuat arus yang dihasilkan pada rangkaian seri. Di mana kuat arus satuannya ialah ampere. Sedangkan jika kita memilih rangkaian paralel, sama seperti rangkaian seri. Hanya yang membedakan ialah setelah kita menginput nilai tegangan, maka akan ada variabel tinjau di mana rumusnya itu 1 per res. Dan resistor sendiri yaitu resistor plus tinjau. Setelah itu akan ada keluaran jumlah resistor yang ada pada rangkaian paralel ini dengan perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan A-1 seperti yang ada pada di atas. Dan terdapat juga percabangan if dengan variabel I kurang dari A-1. Setelah kita mendapatkan jumlah resistor yang dihasilkan, kita juga akan melihat kuat arus yang didapatkan dari rangkaian paralel ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, akan ada pilihan seri maupun paralel. Jika kita masukkan data selain dari kata seri atau paralel, maka program akan mengeluarkan invalid data. Selanjutnya, kita akan menjalankan programnya. Di sini kita diminta untuk memilih jenis rangkaian. Saya memilih jenis rangkaian seri. Selanjutnya, kita diminta untuk memasukkan banyak resistor.
misalnya 3, dan menginputkan nilai tegangan yang ada pada rangkaian. Kita akan memasukkan nilai resistor pertama, resistor kedua, dan resistor ketiga. Maka akan dikeluarkan hasil dari jumlah resistor yang ada, 30 tambah 25 tambah 15. Setelah itu akan dihasilkan kuat arus yang ada pada rangkaian ini, yaitu 0,571 sekian ampere. Selanjutnya akan ada pertanyaan, apakah Anda ingin melanjutkan program? Misalnya, jika kita menjawab Y, maka program akan mengulang. Sedangkan jika kita menjawab T, maka program akan berhenti. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai dua program ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.